Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Artasatritama, NPM 2114151034 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi presentasi PPT tentang konsekuensi biologis pemanasan global dengan penekanan terhadap interaksi serangga dan tanaman. Selanjutnya, di sini ada biodata saya. Selanjutnya, pendahuluan. Sejak revolusi industri, jumlah karbon dioksida di atmosfer dan di laut meningkat lebih dari 30%, dari sekitar 275 part per million atau ppm pada awal tahun 1700 menjadi 365 ppm pada saat ini, dan diprediksi bisa mencapai 450 sampai 600 ppm pada tahun 2100 atau 2004. Selanjutnya, dalam skala waktu yang pendek antara 100 sampai 1000 tahun, peningkatan karbon dioksida di atmosfer dapat mempengaruhi berbagai atribut biotik di bumi seperti temperatur, pola curah hujan, kadar keasaman curah hujan, tingkat permukaan samudra, dan daerah iklim. Selanjutnya, ini ada evolusi dari serangga. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengaruh terhadap tumbuhan. 1. Mempengaruhi fotosintesis, mempengaruhi fenotip, penurunan efikasi pertahanan tumbuhan, peningkatan kerusakan daun. Selanjutnya, pengaruh terhadap serangga herbivora. Ketidakmampuan serangga mengkompensasi penurunan kualitas tumbuhan akibat peningkatan karbon dioksida. Larva Slowly dapat meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen sebagai respon terhadap penurunan kadar CO2 tanaman. Beberapa jenis serangga mampu meningkatkan sintesis enzim detoksifikasi yang distimulasi oleh peningkatan kadar metabolit sekunder pada daun. Selanjutnya, menyebabkan peningkatan mortalitas serangga pada tingkat populasi, meningkatkan peluang untuk menelan bakteri atau virus patogen yang dapat menurunkan fekunditas atau mematikannya. Selanjutnya, mempengaruhi responsi serangga terhadap peningkatan CO2. Selanjutnya, pengaruh langsung terhadap serangga. Beberapa serangga menggunakan konsentrasi karbon dioksida dalam hitungan menit untuk menemukan inang. Diabetica virgifera menggunakan konsentrasi karbon dioksida dalam tanah untuk menemukan dan menyerang akar jagung. Selanjutnya ada gambar fosil dari serangga. Selanjutnya, variasi respons serangga. Larva yang lebih tua lebih mampu mengkompensasi kualitas daun dibandingkan dengan yang muda. Beberapa serangga penghisap cairan fluem meningkatkan ketika memakan tanaman yang tumbuh pada kadar karbon dioksida tinggi. Alpid Aulocartum solani memberikan respons yang berbeda terhadap peningkatan karbon dioksida pada dua tanaman yang berbeda. Selanjutnya, pada tanaman kacang, rata-rata produksi nimfa apit meningkat 16%. Sebaliknya, apit pada tanaman tansi, laju perkembangannya lebih cepat. Secara umum, kedua klon apit tersebut merespon secara positif pada kondisi karbon dioksida yang meningkat. Selanjutnya, pengaruh terhadap musuh alami. Perubahan kinerja serangga herbivora akibat peningkatan CO2 pada gilirannya akan mempengaruhi juga tingkat trofik yang lebih tinggi. Variasi berat parasitoid akibat perbedaan kualitas pakan berpengaruh terhadap kinerja parasitoid mereka. Selanjutnya, perbedaan diet yang memperpanjang waktu perkembangan, meningkatkan laju konsumsi, dan menurunkan laju pertumbuhan akan peningkatan kerentanan terhadap musuh alami. Kualitas nutrisi yang rendah dari inang justru dapat menurunkan kebugaran parasitoid. Kekurangan nutrisi dapat mengurangi pertahanan serangga herbivora melawan endoparasitoid. Selanjutnya, ada gambar dari serangga yang sedang berkelahi. Selanjutnya, nutrisi yang buruk juga akan mempengaruhi ukuran serangga herbivora, dan hal ini akan berpengaruh pada parasitoid. Respon terhadap alarm feromon pada beberapa alpid mengalami penurunan pada kondisi peningkatan karbon dioksida. Tingkat serangan tergantung pada bagaimana tingkat kemudahan inang ditemukan oleh musuh alami. Selanjutnya, perubahan dalam metabolisme sekunder tanaman akibat peningkatan CO2 akan berpengaruh pemanfaatan sinyal semiochemical seperti Sneomenes atau Chiromenes oleh musuh alami. Sukses reproduktif parasitoid dan efektivitasnya sebagai agen pengendali hayati dapat berpengaruh.
peningkatan tingkat parasitasi leaf miner pada tumbuhan yang tumbuh pada kadar CO2 yang tinggi, di mana lebih dari 50% kematian larva lebih disebabkan oleh pengaruh parasitoid. Selanjutnya, kompleksitas ekologi dan efek interaksi. Pada kenyataannya, efek peningkatan CO2 terhadap fenotip tumbuhan dan respons serangga dimediasi oleh ketersediaan sumber daya bagi tumbuhan seperti air, cahaya, nutrien, serta dimodifikasi oleh iklim dan variabilitas biotik. Terjadinya penurunan kinerja yang drastis pada serangga ngengat yang diberi daun tanaman aspen yang tumbuh pada kondisi intensitas cahaya dan kadar CO2 yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Kelompok penggigit atau pengunyah cenderung untuk meningkatkan konsumsi daun sebagai kompensasi terhadap rendahnya kualitas nutrisi. Kelompok serangga penggorok daun hanya dapat berkompensasi secara tidak penuh. Serangga pengisap cairan merespons secara positif peningkatan CO2. Kemudian ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.